ajaib perbuatanmu yang telah kau nyatakan bagi diriku. Ku kagum akanmu, akan kebaikanmu. Oh, hidup baru kau beri. Kau telah ubah, Kau tahu ratapku jadi tarian. Oh, hapuskanlah dosa dan masa laluku. katakan. Kini ku jadi lebih dari pemenang. Ku bersuka, sekarang ku bernyanyi. Ku berikan hidup bagimu, bagi kemuliaan-Mu. Seorang kemenangan Kau berikan bagiku. Hidupku Takkan sama lagi, ku jadi lebih dari pemenang. Besar, besar anugerah-Mu, ajaib perbuatan-Mu yang telah kau nyatakan bagi diriku. Ku kagum akan-Mu, akan kebaikan-Mu. hidup yang baru. Hidup baru, semuanya katakan kau tobat. Kau telah ratapku jadi tarian. Kau hapus Masa laluku, kini ku jadi lebih dari pemenang. Sekarang ku bernyanyi, ku berikan hidup bagimu, bagi kemuliaan. Sorak kau berikan bagiku. Hidupku takkan sama lagi, ku jadi lebih dari pemenang. everybody dance for God. Sekarang ku bersuka, sekarang ku bernyanyi. Ku berikan hidupku bagimu, bagi kemuliaan-Mu. Sorak kemenangan kau berikan bagiku. Hidupku takkan sama lagi, ku jadi apa? Lebih dari pemenang. Bersuka, sekarang ku bernyanyi. Ku berikan hidup bagimu, bagi kemuliaan-Mu. Sorak kemenangan kau berikan bagiku. Hidupku takkan sama lagi, ku jadi lebih dari pemenang. Oh, oh, oh.
Shalom semua warga kerajaan yang punya kerinduan untuk mempermuliakan Tuhan. Tetapi setiap daripada kita akan bertanya, how? Kita saya sampaikan beberapa saat ini adalah menyatakan kuasa kemuliaan Tuhan, mujizat terjadi. Tetapi juga ternyata melalui kematian di dalam Tuhan yang benar-benar setia sampai akhir, itu mempermuliakan Tuhan. Kepada Petrus, Tuhan Yesus memulihkan keadaannya dan dia berkata, ketika kamu masih muda, kamu mengikat pinggangmu dan pergi kemana kamu mau. Tapi ketika kamu menjadi tua, orang lain akan mengikat tanganmu dan membawa engkau ke tempat yang kau tidak suka. Dan di dalam Yohanes pasal 21 ayat 19 Yesus berkata, hal itu dikatakannya untuk menyatakan bagaimana Petrus akan mati. Dan aneh sekali, memuliakan Allah. Sudah mengatakan demikian, dia berkata pada Petrus, ikutlah aku. Dalam sebuah kisah yang dibuat film berjudul Quo Vadis. Quo Vadis itu artinya mau pergi kemana. Ya. Nah saudaraku yang kasih Tuhan, dalam cerita itu Petrus sudah sampai ke Roma. Meskipun dia itu untuk bangsa Yahudi, ternyata dia dibawa ke sana juga saudara. Dan pada saat itu ketika orang Kristen mulai dianiaya, Petrus melarikan diri keluar dari kota Roma. Dan di dalam cerita dan film itu tidak tertulis dalam Alkitab. Dia melihat Yesus sedang memanggul salib. Dan dia tanya, Quo Vadis Domini, Tuhan kau mau kemana? Dan dalam penglihatannya itu Tuhan Yesus berkata, aku mau disalib kedua kalinya gara-gara kamu takut untuk mengaku aku dan mengikut aku sampai akhir. Petrus berbalik dan masuk ke kota Roma dan ketika dia akan dieksekusi, dia berkata, please jangan salibkan saya seperti my Lord, saya tidak layak. Minta disalib dengan kepala di bawah, kaki di atas. Saudara, ini jadi satu legenda dan berapa banyak daripada kita namanya Peter, Petrus, Pedro. Karena apa saudaraku? Ini adalah martir yang luar biasa. Saudara, ternyata lewat kematian kita bisa mempermuliakan Tuhan. Ini kan luar biasa ya. Contoh kedua adalah Stephen, martir pertama saudara. Kita tahu dia penuh iman, penuh Roh Kudus, penuh dengan hikmat, penuh dengan kasih karunia, penuh kuasa, penuh firman, dan juga penuh dengan kemuliaan. Kemuliaan itu adalah seseorang. Our God is a God of glory. Our Lord is a Lord of glory. And the Spirit of the Lord is Spirit of glory. Ketika dia bersaksi tentang nama Tuhan, maka orang melihat wajahnya seperti malaikat. Dan ketika kemudian dia dirajam dengan batu, maka saudaraku, dia melihat kemuliaan Tuhan. Kalau kita hidup di dalam kemuliaan Tuhan, kita melihat kemuliaan Tuhan. Dan Kristus berdiri karena ada janji Tuhan. Touch not my anointed. Jangan menjamah orang yang kuurapi. Jangan berbuat jahat pada nabi-nabiku. Dan kemudian ketika dia berkata, Tuhan jangan tanggungkan ini atas mereka. Dia memintakan ampun buat orang yang merajam dia dengan batu. Dan saya bayangkan dia penuh, hancur tubuhnya. Dengan demikian dia menyerahkan nyawanya. Firman Tuhan berkata, he fell asleep. Dia jatuh tertidur. Dan ketika dia bangun, dia melihat wajah Tuhan yang dia muliakan. Karena itu, saudaraku, sampai akhir hidup kita, ya, kata Rasul Paulus, baik matiku maupun hidupku, aku mempermuliakan Tuhan. Kiranya itu terjadi dan jadi motivasi buat kita semua. Bahkan lewat kematian pun, ya, sampai akhir bisa mempermuliakan Tuhan. God bless you warga kerajaan. Amin. Shalom. Sekali lagi shalom. Saya percaya Bapak Ibu bersuka cita pagi hari ini, amin. Karena Allah kita Allah yang sungguh baik, itu ada dalam hidup setiap kita. Boleh membawa setiap kita ada di tempat ini untuk meninggikan Dia, Tuhan di atas segala Tuhan, Allah di atas segala Allah. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau Allah yang layak kami sembah, Engkau Allah yang layak kami tinggikan, sekarang sampai selama-lamanya. Tidak ada Tuhan yang seperti Engkau, tidak ada Bapa yang seperti Engkau. Bagimulah segala pujian, bagimulah segala hormat, kemuliaan, kemasyuran dan kejayaan sekarang sampai selama-lamanya. Haleluya. Yesus, Kau sungguh baik. Yesus,
namamu indah, Yesus. Ku cinta kau selalu, ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Yesus, kau sungguh baik. Yesus, namamu indah. Yesus, ku cinta kau selalu, ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Ku mau memujimu, ku selalu pujimu. Ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Yesus, kau sungguh baik. Yesus, namamu indah.
yang kami ingini di bumi di surga hanya Engkau Yesus, Tuhan dan Allah kami. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus. Hanya Engkau yang layak kami tinggikan. Engkau yang layak kami muliakan. Sebab tidak ada Tuhan yang seperti Engkau. Tidak ada apa-apa yang seperti Engkau Tuhan. Terima kasih Yesus. Hanya Engkau Yesus yang kami tinggikan. Yesus Tuhan, Engkaulah Raja kami. Kau Rajaku yang bertata, yang berkuasa. Atas bangsa dan kota ini. Sebab Engkau sudah melakukan perkara-perkara yang dahsyat dan ajaib untuk Indonesia, untuk Lumajang, sampai bangsa ini ada sampai hari ini. Kota ini boleh menikmati kebaikan Tuhan. Kami tahu tangan Allah yang perkasa yang bernama Yesus, yang sudah melakukannya untuk Indonesia, yang telah melakukannya untuk kota kami Lumajang. Bagimulah segala pujian, bagimulah segala hormat, kemuliaan, kemasyuran dan kejayaan sekarang sampai selama-lamanya. Kami lepaskan shalom buat Indonesia, shalom buat Lumajang. Tanahmu sudah diberkati, airmu sudah diberkati, udaramu sudah diberkati, ekonomimu sudah dipulihkan, pemerintahanmu sudah diberkati. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu atas Indonesia, atas Lumajang,
sama seperti dalam kerajaan surga. Terima kasih Tuhan, kami bersepakat berdoa pada pagi hari ini. Memberkati gembala senior kami, Pastor Timotius Arifin dan istri, juga gembala yang kami kasihi, Pastor Ishak Sutato Latitan istri Tuhan. Kami percaya mereka hamba-hamba Tuhan yang telah Tuhan pilih dan Tuhan tetapkan untuk boleh berjaga-jaga atas seluruh kehidupan kami. Kami minta pengurapan Allah yang khusus selalu baru setiap hari, turun atas setiap kehidupan mereka, mengurapi setiap mereka, memperlengkapi setiap mereka. Biarlah hamba-hambamu boleh melakukan kehendak Tuhan di bumi ini, sampai bangsa-bangsa, sampai Indonesia, bahkan setiap kota yang boleh diinjak, itu boleh menjadi milik kepunyaanmu lewat setiap pelayanan mereka. Dan khusus buat setiap jemaat kami di tempat ini, boleh didewasakan di dalam pengenalan Engkau lewat setiap pelayanan mereka. Terima kasih Tuhan Yesus, kami mau bersuka cita, bersorak-sorai bagi Allah sumber kemenangan kami, yang sudah memulihkan setiap kami, yang siap memuji Tuhan lebih dahsyat. Sama-sama katakan, haleluya. Setiap kita dipilih untuk meninggikan Dia, amin. Haleluya. Kita dipilih dari segala bangsa, ya kita dipilih jadi umatnya. Kita dipilih dari kuduskannya, bawa kemuliaan hanya bagi. Katakan kita dipilih. Kita dipilih dari segala bangsa, yang kita dipilih jadi umatnya. Kita dipilih dari kuduskannya, bawa kemuliaan hanya bagi-Nya. Terimalah kemuliaan dan hormat kami, terimalah sembah kami, pujian kami. Terimalah kemuliaan dan hormat kami, terimalah sembah kami, pujian kami. Kita dipilih dari segala bangsa, yang kita dipilih jadi umatnya. Kita dipilih dari kuduskannya, bawa kemuliaan hanya bagi-Nya. Terimalah kemuliaan kami, terimalah kemuliaan dan hormat kami, terimalah sembah kami Tuhan, pujian kami. Terimalah kemuliaan dan hormat kami, terimalah saja pujian kami. Terimalah kemuliaan dan hormat kami, terimalah sembah Tuhan, pujian kami. Terimalah kemuliaan dan hormat kami, terimalah saja pujian. Sama-sama katakan, terimalah kemuliaan dan hormat kami, terimalah sembah kami, pujian kami. Terimalah kemuliaan dan hormat kami, terimalah semuanya haleluya. Berikan tepuk tangan lebih dahsyat lagi buat Allah kita. Haleluya. Kita dipilih dan dikuduskan untuk
sekarang sampai selama-lamanya Tuhan. Hanya Engkau Yesus yang kami tinggikan. Tidak ada yang lain. Yang kami ingini hanya Engkau Tuhan. Ku datang ya Bapa dalam kerinduan, memandang keindahan-Mu. Ku berikan segalanya, semuanya yang ada. Ku ingin menyenangkan hati-Mu, oh Tuhan. Ku datang ya Bapa. Ku datang ya Bapa dalam kerinduan, memandang keindahan-Mu. Ku berikan segalanya, semuanya yang ada. Ku ingin menyenangkan hati-Mu, oh Tuhan. Yang Kau pandang mulia, seluruh karya-Mu di dalam hidupku. Agar ku berharap hanya kepada-Mu, taat dan setia kepada-Mu, Tuhan. Ku datang ya Bapa dalam kerinduan, memandang keindahan-Mu. Ku berikan segalanya, semuanya yang ada. Ku ingin menyenangkan hati-Mu, oh Tuhan. Jadikan aku indah, yang Kau pandang mulia, seluruh karya-Mu di dalam hidupku. Agar ku berharap hanya kepada-Mu, taat dan setia kepada-Mu. Jadikan aku indah, yang Kau pandang mulia, seluruh karya-Mu di dalam hidupku. Agar ku berharap hanya kepada-Mu, taat dan setia kepada-Mu. Jadikan aku indah, yang Kau pandang mulia, seluruh karya-Mu Di dalam hidupku, ajarku berharap hanya kepada-Mu, taat dan setia kepada-Mu, Tuhan. taatkan setia, taatkan setia, taatkan setia kepada-Mu, Tuhan. Mari beri sorak-sorai bagi Yesus. Mari kau sembah. Haleluya. Kami mau setia, kami menghormati, kami mengagumi-Mu selamanya.
Mari kau sembah Dia, haleluya, haleluya. Mari naikkan mazmur dan syukurmu, haleluya, 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 haleluya. Shiki baba baba baralaramu. Kau Allah yang baik, Kau Allah yang setia selamanya. Kami menghormati-Mu, kami mengagumimu, kami membesarkan Engkau selamanya. Haleluya, haleluya. Shika baba baba bararararama, shidirararararararamu. Haleluya. Bapak, setiap kami bersyukur buat pagi hari ini, karena kami yakin percaya kasih karunia-Mu tidak pernah berhenti atas hidup kami. Dan kemurahan-Mu yang membuat kami tetap ada, tetap hidup. Dan dipeliharanya setiap kami di dalam kesehatan. Dan dalam kasih setia-Mu kami dipanggil, kami dituntun. Dan kami putuskan diri kami untuk kami ada di tempat ini dan tidak ada di mana-mana. Bersyukur karena kami boleh bersekutu seorang dengan yang lain. Kami dikuatkan dalam persekutuan itu. Dan kami bersyukur juga oleh karena kasih karunia-Mu setiap kami pribadi lepas pribadi bersekutu dengan Engkau Tuhan Allah yang hidup. Lawatan dan jamahan-Mu ada atas setiap kami, memberi kepenuhan akan Engkau bagi kami semua yang ada tempat ini. Kami yakin percaya pujian penyembahan yang kami naikkan sampai kepada tata kasih karunia-Mu yang kudus. Dan kami berdoa kiranya Tuhan berkenan, Tuhan menyempurnakan, Tuhan menguduskan semua pujian penyembahan kami, sehingga itu boleh menyenangkan hati-Mu. Dan kami yakin percaya dari tempat yang sama mengalirlah hikmat pengertian kepada setiap kami yang mendengar firman-Mu, sehingga semua selubung, semua ketidakmengertian kami disingkirkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tapi pencelikan yang daripada-Mu akan membuka, akan mencelikkan pemahaman pengertian kami. Sungguh setiap kami yang mendengar dan menyendingkan telinga kami baik-baik pada firman-Mu dan mengarahkan seluruh pikiran kami. Tidak ada seorang pun yang akan tinggalkan tempat ini tanpa diberkati dan diubahkan oleh firman-Mu. Pengurapan dan kuasa yang lebih-lebih lagi curahkan atas hamba-Mu yang Kau percaya, sampaikan isi hati-Mu. Kami sambut firman-Mu dengan sukacita di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang merindukan firman Tuhan. Mari bersama dengan saya katakan amin. Beri tepuk tangan yang panjang bagi Allah kita. Silakan duduk kembali sidang jemaat yang dicintai kasih Tuhan. Shalom. Merupakan satu kasih karunia dan anugerah saya boleh ada di tempat Bapak Ibu Saudara yang dicintai kasih Tuhan. Setelah pandemi yang cukup panjang yang memisahkan kita satu dengan lain, bersyukur karena hari ini ya pandemi sudah mulai melandai dan teratasi, sehingga ya semua gereja dan rekan-rekan sudah saling menguatkan dengan kita memberi kesempatan kepada hamba-hamba Tuhan untuk saling memberkati pada sidang jemaat di mana setiap gembala menggembalakan. Ya kebetulan hari ini Bapak Pendeta Gembala, Bapak Ibu Saudara Pak Latif ada di tempat saya. Jadi kalau pakai istilah Pentakosta kuno dulu tukar mimbar gitu ya. Padahal sebelumnya enggak ya. Jadi saya diminta oleh Bapak Pendeta untuk ada di tempat ini sudah jauh-jauh hari. Cuman karena kemudian sekretaris saya hari-hari ini baru kita mulai mengundang rekan-rekan. Jadi agak kesulitan, sudah hubungi yang itu, sudah hubungi yang sana lagi. Tapi rupanya pada tanggal ini semuanya tidak bisa. Jadi kemudian ternyata Bapak Gembala Saudara juga tidak kemana-mana. Jadi ya sudah tukar mimbar aja. Jadi beliau sekarang ada di Malang, saya ada di tempat ini. Mari kita akan belajar satu kepada firman Tuhan. Ada judul khotbah yang saya persiapkan untuk kita akan renungkan bersama, yaitu habis akal namun tidak putus asa. Yang wajar, yang normal kalau orang sudah habis akalnya, sudah mentok, sudah nggak tahu lagi apa yang harus diperbuat. Normalnya itu adalah mereka menuju kepada keputusasaan. Tapi rupanya pagi hari ini sebagai anak-anak Tuhan, sebagai orang Kristen, sebagai orang percaya, Alkitab mengajar kepada kita dan kasih contoh
bahwa satu kali sebagai manusia yang terbatas bisa jadi Bapak Ibu Saudara ada dalam keadaan di mana persoalan, problem, masalah yang kita harus hadapi dan selesaikan, itu kita tidak tahu lagi bagaimana kita harus memikirkannya, lalu kemudian bikin langkah-langkah untuk menyelesaikannya. Karena sepertinya kalau itu bicara pintu, nggak ada satu pintu pun yang terbuka, semuanya tertutup. Sehingga itu bahasanya bahwa satu kali kita bisa habis akal. Tapi sebagai anak Tuhan, sebagai orang percaya, mari kita sekalipun habis akal, kita tidak pernah putus asa. Nah, di tengah kehidupan yang hari-hari ini tidak mudah, bahkan mungkin boleh dikata sulit. Ya setelah tadi saya katakan pandemi kita hadapi, kita lalui, kita lewati. Tapi side effect, ya dampak karambol daripada pandemi ini tidak gampang, tidak mudah. Pada pandemi ada banyak orang harus kehilangan pekerjaan. Pekerjaan yang mungkin sudah dibangun berpuluh-puluh tahun. Beberapa ada pekerjaan yang turun sampai generasi ketiga. Tapi rupanya karena pandemi itu pekerjaan harus terpaksa direlakan. Mau tidak mau harus ditutup, harus disudahi kelanjutannya. Belum lagi orang-orang yang kehilangan pekerjaan karena ia ikut satu pekerjaan yang lain karena perusahaan itu berakhir. Maka banyak orang yang hari-hari ini banyak kehilangan pekerjaan. Bukan hanya itu. Tapi yang paling berat adalah orang-orang yang kehilangan, orang-orang yang dicintai, dikasihi. Istri saya 2 tahun yang lalu harus kehilangan adiknya laki-laki. Ya karena pandemi, karena COVID. Dan mungkin ada banyak lagi yang kehilangan orang-orang yang menjadi tulang punggung, menjadi harapan. Yang menjadi tiang penopang bagi perekonomian, bahkan harapan. Perjalanan ke depan mungkin bagi istri, bagi anak-anaknya yang belum cukup dewasa. Tapi mereka harus kehilangan ya pribadi itu, kehilangan orang yang dicintai bahkan sangat diharapkan. Pandemi membawa dampak-dampak yang panjang. Belum usai itu hari ini kita sudah dibayangi dengan satu gambaran tahun depan. Itu katanya tahun yang gelap. Ya. Bukan dikatakan oleh Mama Loren yang sudah nggak ada, enggak. Ini Presiden Jokowi yang dalam akal, dalam pemikiran, dalam fakta dan data yang dihimpun dan kenyataan yang hari ini ada, ekonomi telah merusak dan ekonomi telah menggerogoti dan kelaparan telah ada di berbagai macam belahan dunia. Karena itu digambarkan bahwa tahun depan bukan tahun yang gampang secara perekonomian. Belum lagi dampak daripada perang Rusia dan Ukraina yang berkepanjangan, yang hari ini sudah kemudian memanas. Ya Korea Utara, lalu kemudian memanas lagi ya, di Jepang dan lain sebagainya. Dan orang dibayangi dengan kewaswasan bahwa bisa jadi kemungkinan akan ada perang dunia ketiga. Oke, kita tidak ngomong yang itu, tapi dalam persoalan hidup kita sehari-hari, bisa jadi kita satu kali akan kehilangan yang namanya akal kita untuk kita lakukan apa. Tahu nggak sih orang yang habis akal itu persis kayak kalau bicara suami istri itu. Ketika mereka mengalami persoalan yang bertubi-tubi, berkepanjangan. Lalu mungkin si istri tanya sama ini suaminya, ya apa mas? Gitu ya. Kalau dia Chinese, ya apa iki kok? Gitu. Tahu jawabannya orang yang habis akal, mbo, aku dewi karo. Nah, itu orang yang habis akal, nggak ngerti aku, nggak paham apa yang harus dan mesti dilakukan. Nah, sebagai manusia saya percaya satu kali bisa saja kita sampai pada hal itu. Tapi itu tadi firman Allah mengajar kepada Bapak Ibu Saudara dan nanti kita ambil contoh sebagai orang percaya, sebagai anak Tuhan, sekalipun kita sampai pada batas habis akal. Tapi jangan pernah kita ini menuju kepada putus asa. Percayalah dalam Tuhan masih ada harapan. Bersama dengan Tuhan pasti ada jalan keluar. Beri tepuk tangan bagi Allah yang dahsyat dan ajaib. So kalau orang putus asa itu gawat. Gitu. Karena katanya manusia itu punya the power of survival. Jadi manusia itu punya
kemampuan dalam dirinya didesain untuk bertahan hidup. Kalau manusia itu tidak bisa dapat makanan padat, makan, itu masih bisa mampu bertahan hidup 40 hari. Kalau manusia tidak dapat air minuman, itu bahasa dokter dehidrasi. Manusia masih mampu hidup 4 hari katanya. Tapi kalau manusia itu kehilangan bahan penting oksigen, ya, kemarin pandemi itu telah membuat oksigen ada di tempat teratas kebutuhan utama. Ya, itu kalau orang tidak dapat oksigen, itu katanya hanya 4 menit dia bisa bertahan hidup. Ya, kekurangan oksigen. Tapi yang lebih gawat ternyata bukan soal makan, minum, dan oksigen. Yang lebih gawat itu tentang harapan, putus asa. Apabila seseorang putus asa, itu katanya dia hanya mampu bertahan hidup 4 detik. Jadi kalau orang sudah putus asa, itu cuman minum, enggak, minum, racun diminum. Selesai. Gitu. Kalau dia di tebing tinggi atau di gedung tinggi sama. Loncat, enggak, loncat, hitungan kelima. Pasti dia akan loncat kalau sudah orang yang namanya putus asa. Jadi mari sebagai anak Tuhan di tengah hidup yang tidak gampang, di tengah bayangan ke depan yang juga tidak mudah, dan mungkin bisa jadi kita karena problem persoalan, masalah yang kita hadapi, kita habis akal. Tapi percayalah bersama dengan Tuhan, jangan pernah putus asa. Yang mau katakan amin. Oke, mari kita akan baca dan lihat teksnya pada 2 Korintus pasal yang keempat. Saya pilih beberapa ayat, tidak seluruhnya dibaca, 1:7 sampai 9, lalu kemudian lompat ayat 15. Demikianlah bunyi kebenaran firman Tuhan. Oleh kemurahan Allah kami telah menerima pelayanan ini. Karena itu kami tidak tawar hati. Tetapi harta ini kami punyai dalam bejana tanah liat. Supaya nyata bahwa kekuatan yang melimpah-limpah itu berasal dari Allah, bukan dari diri kami. Dalam segala hal kami ditindas namun tidak terjepit. Kalimat inilah yang saya pakai sebagai judul, kami habis akal namun tidak putus asa. Ayat 9, kami dianiaya namun tidak ditinggalkan sendirian. Kami dihempaskan namun tidak binasa. 15, jemaat mari baca bersama dengan saya, 2, 3. Sebab semuanya itu terjadi oleh karena kamu, supaya kasih karunia yang semakin besar berhubung dengan semakin banyaknya orang yang menjadi percaya, menyebabkan semakin melimpahnya ucapan syukur bagi kemuliaan Allah. Tulisan ini adalah gambaran dari kehidupan Paulus dan teman-temannya. Makanya itu pakai bahasa kami. Biasanya ada Aquila, ada Priscilla, ada Lukas, ada Titus, ada Timotius. Tidak dijelaskan secara detail siapa mereka. Tapi Paulus adalah tokoh utamanya. Dan dia pakai bahasa kami itu, dia ngalami banyak hal. Next lagi, ini yang dia alami, dia ngalami penindasan. Itu bukan hal yang jarang terjadi, tapi acap kali. Saya kok susah cari bahasanya. Kerap kali gitu ya. Itu dialami, ditindas. Tapi Paulus katakan ditindas berkali-kali. Dia katakan ia tidak terjepit. Kemudian bicara penganiayaan dan dianiaya. Karena Injil, karena memberitakan kabar baik itu. Paulus yakin, mungkin satu kali dia harus sendirian ngalami dianiaya. Tapi dia yakin percaya Allah yang setia tidak pernah meninggalkan. Lalu yang berikutnya lagi dikatakan satu kali. Dan kayaknya dia berkali-kali ngalami ini. Habis akal. Kata Paulus, dia tidak putus asa. Jadi ditindas tidak terjepit, dianiaya tidak ditinggalkan, ya dihempaskan. Itu ada bahasa satu lagi yang kurang saya sampaikan. Tidak binasa dan habis akal, tidak putus asa. Kalau itu cerita wayang, ini berarti Paulus ini termasuk okabawis. Do you know okabawis? Otot kawat balung besi. Itu kayak Gatot Kaca dicemplungkan kepada kawat candra di muka. Cuman itu kan cerita, mitos. Paulus ini ngalami sesuatu yang sangat berat dalam hidupnya. Mungkin Anda tanya, kayak apa sih? Gambaran Paulus ngomong dianiaya, ditindas, dihempaskan. Nanti saya pesan Bapak Ibu Saudara di rumah baca 2 Korintus 11 ayat 23 sampai 28. Saya hanya sampaikan dengan gaya bertutur saat ini. Saya
Dulu sebelum pandemi kalau saya ngomong begini nanti titip baca di rumah. Saya yakin sekalipun jemaat ngomong amin, toto oma blas kalau nak sing maca. Tapi sejak pandemi saya punya keyakinan yang baru. Jadi kalau mau kasana pemahaman firman yang diterima pagi hari ini mau lengkap, pulang dibaca 2 Korintus 11. Dan saya percaya karena pandemi kita banyak di rumah, itu cukup banyak yang kerjanya baca Alkitab sembahyang, tapi tidak kurang banyak yang kerjanya drakor dan drakor. Itu di Malang, di Lumajang enggak. Kerjanya drakor mana. Tapi ada banyak yang semakin dekat sama Tuhan. Di 2 Korintus 11 diceritakan bahwa Paulus itu ngalami yang namanya kalau jerih lelah itu sudah makanan sehari-hari. Lalu kemudian sering di dalam penjara. Bukan karena nyuri, bukan karena nipu, bukan karena berbuat kejahatan. Disesa dan didera. Itu di luar batas. Tahu disesa didera? Kalau Bapak Ibu Saudara nonton film Yesus yang disalibkan itu, disesa didera, ada tongkat yang kira-kira 60 cm, di ujungnya ada rumbe-rumbe, kira-kira 6 sampai 9 rumbe. Jadi kalau diginikan goyang-goyang itu. Itu bahasanya wong Lumajang kiwir-kiwir gitu loh. Ada kira-kira 6 sampai 10, panjangnya bisa 90. Dan di setiap 15 atau 10 cm itu kasih tulang, kasih besi. Jadi kalau bicara didera, disesa, orang ditelungkupkan lalu jebret gitu. Dan ketika disendal ditarik, itu artinya berarti ada bagian daging dan kulit yang terkelupas. Ya bahasa kita lebih cocok cowil gitu. Do you know cowil? Nah, itu Paulus dikatakan dia mengalami itu. Yesus sekali setelah itu disalibkan. Dia dikatakan bahwa 5 kali ia disesa orang Yahudi. Dan setiap kali itu 40 kurang 1 berarti 39. Dan 3 kali didera. Lalu 1 kali ia pernah dilempari batu. Itu Bapak Ibu Saudara bisa baca Kisah Para Rasul 16-17 di Derbe. Di daerah di rumah Timotius dia pernah dilempari batu. Dan banyak penafsir yang ngomong begini dan saya sepakat karena bicara rajam. Itu pasti tidak akan pernah berhenti sebelum objeknya atau penderitanya itu mati. Dan dipercaya bahwa Paulus ketika mau diangkat oleh murid-muridnya, orang-orang percaya, rohnya dan jiwanya dikembalikan lagi oleh Tuhan. Dan Paulus dibangkitkan karena mengalami dirajam di daerah rumah daripada Timotius. 3 kali karam laut, karam kapal ada di laut, sehari semalam terkatung-katung di tengah lautan. Itu Kisah Para Rasul 26 yang dikatakan 14 hari. Paulus itu kalau siang matahari tidak kelihatan, kalau malam bulan dan bintang juga nggak nampak. Jadi badai taufannya bergelora, ombak yang besar tapi sekelilingnya itu kalau malam bintang bulan tidak kelihatan, siang matahari tidak kelihatan. Anda tahu itu bahasa aslinya itu peteng dedet. Jadi gelap gulita. Dan itu Paulus pernah mengalami hal yang seperti itu. Di perjalanan diancam bahaya banjir, bahaya penyamun, orang Yahudi, orang bukan Yahudi, bahaya di kota, bahaya di padang gurun, bahaya di tengah laut. Dan bahaya dari pihak saudara-saudara palsu. Kerap kali bercerita, bekerja gelap, tidak tidur, lapar dahaga, puasa terpaksa, kedinginan tanpa pakaian. Yang terakhir ditutup begini, kata Paulus, belum lagi ngomong soal urusan sehari-hari, ngurusin jemaat. Yang di Korintus, yang di Galatia, yang di Efesus, di Filipi. Saya tahu karena saya gembala dan Januari saya tepat dipercaya Tuhan menggembalakan sidang jemaat 30 tahun. Menggembalakan itu bukan hal yang gampang. Karena pendeta itu salah benar, ya harus terima, dia harus salah. Gitu. Jadi kayak orang ditrain, diklat tentara itu siap salah gitu ya, mesti salah pendeta, salah benar salah. Nanti kalau terlalu muda, orang ngomong pendeta isek kenomen, sisi gak iso loh, sisi gak iso ngenyek banget. Itu kayak saya dulu menggembalakan umur 25 tahun. Maka yang berumur, yang tua-tua, yang sudah bercucu, itu alon-alon mundur gitu. So pendetai kenomen. Gitu. Tapi gereja sebelah dicek, itu yang muda-muda mundur. Sebab pendetai terlalu tua gitu. Disuruh pengumuman, khotbah ulang dia, saudara. Gawat, saudara. Disuruh doa berkat, malah pengumuman, jadi repot, saudara. Sudah terlalu tua, saudara. Jadi kenom ya salah, tua ya salah.
ini badan saya agak naik. Tapi dulu badan saya jauh lebih gemuk. Ketika gemuk itu orang ya ngomong aja, pendeta lemune heram, gak tahu poso. Gitu. Nanti kalau pendeta terlalu kurus, itu kayak staf saya ada di kantor gereja saya itu sejak muda sampai sekarang kurus. Itu kadang ibu-ibu di gereja suka guyoni gini. Aku yang dokter tak terno. Gitu. Apa bu aku sakit? Sakit be. Sok ben siang dikirimi makanan apa saja gak iso lembuh. Jok bukan cacing, nogo nih weteng mugo. Salah gitu. Lemu salah, kurus salah. Nanti kalau pendeta khotbah panjang, ngomel-ngomel. Wis ono temere, wis entek-entek waktu nih, khotbah terus gak mandek-mandek gitu. Biasa pendeta nyekel mic gak mari-mari gitu. Kayaknya hari ini saya khotbah panjang. Tapi kalau pendeta khotbah kecendaan, satu kali saya pernah khotbah kecendaan. Tak pikir jemaat senang pulang, enggak. Sayup-sayup ngerasani saya. Ya, pendeta kita khotbah kecendaan, persembahanku kadung kegeden. Jadi salah serba salah. Apa harus ngalami itu semuanya? Ya, bukan hanya secara fisik tapi secara mental dia alami itu. Tapi itu tadi kata Paulus, sekalipun habis akal. Tapi dia tidak pernah yang namanya ngalami putus asa. Next lagi. Jadi karena itu mari kita belajar apa kuncinya, apa rahasianya, apa nasihatnya bagi saudara dan saya. Kebenaran seperti apa yang akan memampukan, menguatkan Bapak Ibu Saudara dan saya. Apabila satu kali kita terpaksa mentok dalam keterbatasan kita habis akal. Tapi biarkan keteguhan hati tak pernah putus asa. Yang pertama adalah ini pada ayat yang pertama dikatakan itu next lagi bahwa tidak mudah, tidak pernah tawar hati. Ini mesti jadi komitmen, jadi keputusan. Paulus ketika pertama kali sadar dipanggil oleh Tuhan, lalu kemudian ia dipercaya untuk melayani. Dia ngomong begini, oleh kemurahan Allah kami telah menerima pelayanan ini. Lalu dia sambung dengan sebuah komitmen awal. Karena itu kami tidak tawar hati. Jadi yang pertama Bapak Ibu Saudara mesti yakin. Kita ada, kita percaya ini karena kasih karunia. Kita dipilih, dipanggil jadi Kristen. Dan diberi anugerah hidup kekal, kerajaan surga. Itu kemurahan. Jadi kalau hari ini kita masih diberi hidup lewat pandemi, yang lain melewati pandemi sudah hilang, gak ada lagi. Kita masih hidup, lalu kita mengalami banyak hal persoalan yang mungkin menyakitkan. Sangat susah, banyak air mata. Tapi biarkan kita berkata, aku tak pernah tawar hati. Tawar hati mesti di-delete dari hati kita, dari kamus kita. Karena tawar hati ini kalau dibiarkan meningkat, jadi kecewa, jadi sakit hati, jadi pahit hati. Begitu. Lama-lama itu tadi hatinya sudah membeku. Kita waktu diterpa badai, bisa jadi dia akan berada di ujung pilihan, putus asa. Itu hari ini tawar hati, delete dari kamus hati Bapak Ibu Saudara sebagai orang percaya. Dan tawar hati bisa disebabkan karena banyak hal. Biasanya dua menurut saya. Yang pertama orang. Mengecewakan, memperlakukan tidak adil. Omongannya gitu loh, gak enak. Ben ketemu omongannya, pedes. Padahal dia anak Mbak Lombok. Tapi ben omong gak enak. Dan Anda mungkin diberhadapkan ketemu orang-orang gitu. Salah terus. Rambut kita baru ngomong begini, cik, kakean model rambutnya dicendekno, didawakno, dikeriting, dipapan. Awakmu elek, pancet elek, cik. Gitu. Saya ngomong segalanya nyeplos gitu, mulai kita kedip-kedip sakit hati, tawar hati. Kok iso lah aku dilokno terus. Lalu Anda lihat ke kaca, pancene elek tenan. sorry. Enggak, sorry. Tapi orang itu kemudian jadi tawar hati gara-gara orang. Di organisasi, di gereja, ada pemimpin, ada yang lain. Mungkin keputusannya, perlakuannya. Ternyata dia tidak bijaksana, bijak sini. Tapi ngalami itu menurut saya. Itu ujian, Anda mesti jaga. Jangan pernah tawar hati. Yang setuju katakan amin. Karena manusia itu, ya mungkin pendeta saudara lebih ahli dari saya. Itu namanya foto karakter. Ya kan? Kita tahu kalau dulu manusia dibagi 4. Kolerik, melankolik, plekmati, dan sanguin. Tapi yang baru lewat foto karakter, itu ada merah, kuning, hijau, ungu. Ya, lalu dikasih
notasi 1, 2, 3, 4, 5. Dan kalau itu 4 dan 5 menjadi sebuah ramuan, apa itu namanya, deret ukur apa deret hitung, itu berarti jumlahnya manusia dalam dunia itu macamnya 1332. Jadi kalau kita lihat orang lain antik, unik, ya memang gitu sebab 1332. Kita tidak sama, orang punya kebiasaan, punya perilaku, punya karakter berbeda. Jadi kalau kita tergesek, terbentur, lalu kemudian ya perlakuannya, keputusannya, omongannya, itu kemudian membentur kita. Yang awal Anda mesti berkata, jangan pernah tawar hati. Jadi kalau ketemu orang-orang yang suka unik, antik, Anda mesti ngomong begini, anjing menggonggong. Kafilah tetap berlalu, lalu hibur dirimu. Engkau tahu Tuhan siapa anjingnya, siapa kafilahnya. Gitu ya. Nah, itu lego ini saudara, langsung lego gitu. Ya, itu, menurut saya orang mesti tahu menghibur diri. Mesti belajar. Yang kedua adalah keadaan. Kalau keadaan kita mesti belajar dari Ayub. Dia sudah berdoa, bergumul, minta perlindungan. Every morning katanya kata Alkitab, dia persembahkan persembahan untuk melindungi anak-anaknya, propertinya, hidupnya ditingkatkan dalam rohani. STMJ, do you know STMJ? Saleh, takut akan Tuhan, menjauhi kejahatan dan jujur. Itulah hidup Ayub. Tapi tanpa sebab, tanpa akibat, dalam waktu yang sekejap, harta, benda, anak-anak 10 habis. Kalau Anda ke gedung bengkok di sana, gedung Budi Santoso. Itu Anda sedang maesong, 10 peti ada di situ, bayangkan. Karena semua anaknya mati bersamaan, harta benda habis. Anda mungkin hanya ngomong begini, unta, keledai, sapi, lembu. Coba sekali-sekali dihitung, berapa itu duitnya. Ayub kehilangan harta benda. Dikonversi unta situk berapa, keledai situk berapa. Kalau zaman kuno dulu kita bingung. Ya, golek di mana? Di Lumajang enggak ada belantik unta, ambil belantik keledai. Keledai enggak ada. Yang ada itu belantik sapi, belantik ini apa? Wedus gitu ada itu. Tapi sekarang ada Google, tanya di Google. Nah, itu saya pernah share itu. Coba-coba iseng-iseng, dikonversi uang zaman sekarang. Unta 1, sehari ini sama orang Timur Tengah, hanya orang-orang kaya yang punya onta. Onta itu 1 harganya 1 expander. Gitu. Karena saya hobi mobil jadi persamaannya expander. Gitu. Itu 3.000 habis. Keledai sama harganya kira-kira 290-300 juta. Jadi saya konversi kehilangan uang Ayub itu kira-kira hampir 2T. Uang hari ini. Pernah punya uang 2T? Gak usah kecil hati, singkot baju gak pernah punya. Gak usah punya, pernah lihat uang 2T? Gak usah kecil hati, singkot baju gak pernah. Mungkin uang gak pernah dilihat, mungkin tabungan orang dibuka. Loh, nule 12. Saudara. Belum pernah, tapi Ayub kehilangan dalam sekejap. Tapi Anda tahu Ayub, itu dituliskan lagi oleh Paulus dengan bahasa yang lain. Tidak pernah tawar hati. Sebab kata Alkitab, Ayub memang dalam duka, mencukur rambutnya, mengenakan kain kabung. Tapi ini yang dahsyat, ia sujud menyembah kepada Tuhan dan berkata, Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil. Aku lahir telanjang, nanti pulang juga telanjang. Dan terakhir ada kalimat begini, praise the Lord, terpujilah itu nama Tuhan. Jadi kalau hari ini atau kemarin Bapak Ibu sudah banyak kehilangan. Mari sekalipun kita tidak tahu lagi bagaimana memulai. Mulai aja. Dan jangan pernah tawar hati apa yang hilang. Kalau kita mulai lagi Tuhan akan gantikan. Bahkan mungkin berkali lipat daripada yang hilang. Tinggalkan tawar hati itu dalam hidup Bapak Ibu. Dan saya yakin percaya kalau itu yang kita lakukan dan kita lakoni. Maka Tuhan akan beri penghiburan. Tuhan akan beri kekuatan. Habis akal akan ada banyak akal. Dan kita akan disebut begini, orang Kristen wake akali. Tapi bukan untuk ngakali orang itu menurut saya. Tapi itu yang pertama, jangan pernah tawar hati. Yang kedua, apa nasihatnya, apa rahasianya? Yang kedua adalah begini, bersandar pada kekuatan Tuhan. Ayat yang ke-7 itu ngomong begitu, 7, 8, 9. Tetapi harta ini
Kami punyai dalam bejana tanah liat supaya nyata bahwa kekuatan yang melimpah-limpah itu berasal dari Allah, kata Paulus. Berasal dari Allah, bukan dari diri kami. Jadi saya yakin Paulus sebagai manusia tangguh, hebat. Mungkin digembleng dalam banyak hal. Tapi Paulus ngomong bisa melewati itu. Dihempaskan tidak binasa. Ditindas tidak terjepit. Habis akal. Tidak pernah putus asa. Paulus sadar dia tetap berdiri dan mengerjakan panggilannya. Bahkan kemudian kalau kita teruskan lagi bacaan kita pada 2 Timotius pasal 4. Di penghujung hidupnya dia ngomong begini. Aku telah mencapai garis akhir. Aku telah mengakhiri pertandingan yang baik. Aku telah mempertahankan iman. Itu karena Paulus sadar sejak ia berkata tidak pernah tawar hati menghadapi berbagai macam tantangan rintangan dalam hidupnya. Dia ngomong begini, kekuatan itu bukan kami, bukan saya, tapi berasal itu dari Allah. Saya setuju sekali dengan hal yang begini. Kalau hari ini kita ada, hari ini kita hidup, menurut saya itu semuanya karena kekuatan yang Tuhan berikan atas hidup kita. Apalagi kalau Bapak Ibu Saudara kemarin pandemi, pencarian nafkah hidupnya harus ada di jalanan, ketemu banyak orang, ya pegang banyak media, dan Anda sampai hari ini ada hidup. Menurut saya itu kekuatan berasal daripada Tuhan. Yang setuju katakan amin. Bukan saya tapi Tuhan. 2019 bulan Juli saya harus menghadapi operasi besar. Dulu ngomong operasi itu saya takut. Saya dilewatkan dengan berbagai macam mujizat oleh Tuhan. Saya divonis ada batu empedu. Dokter sudah ngomong operasi. Saya sudah menyerah, mau apa lagi. Tapi tiba-tiba dalam doa-doa diluputkan Tuhan. Saya tidak kesaksian. Pokoknya akhirnya warung operasi. Dokter ngomong gak perlu dioperasi. So, waduh luar biasa. Yang berikutnya saya divonis dokter dulu serak berkepanjangan tahunan. Jadi ngomong pelan enggak bisa. Jadi kalau ada rapat, meeting, terus handphone saya bergetar, saya enggak ngomong begini. Halo, kamu siapa? Nanti telepon lagi. Dulu enggak bisa, enggak keluar suaranya. Jangankan gitu nyanyi enggak bisa. Sana kunci D, sini kunci Inggris, kunci lemari. Enggak cocok gitu. Dan dokter, itu 3-4 tahun ngomong harus dioperasi, ada benjolan di pita suara saya. Dilewatkan oleh Tuhan. Yang terakhir, ada batu di ginjal saya. Jadi yang pertama batu empedu, ini batu ginjal. Saya heran, aku ora tahu makan watu di weteng kok watu nih. Tapi Tuhan meluputkan juga. Nggak ada. Tapi kemarin istri saya sampai heran, saya berani mengatakan iya. Jadi Mei 19 saya ini sesek tipis gitu. Tahu sesek tipis sampai kandel beda. Lalu, ayo periksa dokter aja kata istri saya. Ya, periksa dokter, dicek paru-parunya. Dicek jantung secara di luaran, enggak ada masalah. Tapi seseknya enggak hilang-hilang, itu Januari, Februari. Atau akhir 18 itu ngalami itu. Januari, Februari diperiksa intensif, sampai paru-paru diperiksa, enggak apa-apa. Tapi seseknya enggak hilang-hilang. Lalu omnya, istri saya karena punya pengalaman, pernah serangan jantung, periksa jantung gitu. Lalu jantung saya diperiksa detail, di treadmill, 3 tahun sebelumnya lolos. Dan saya di treadmill, dokter ngomong begini, kelihatannya ada penyumbatan, ada koroner dalam jantung Bapak. Dan saya dikasih obat, Mei, Juni, Juli, hilang seseknya. Jadi saya pikir sudah lewat selesai. Tapi istri saya ngomong begini, periksa lebih intens. Jadi kebetulan waktu itu anak saya kuliah di Singapura, sekalian kunjungi dia, lalu periksa. Ya, kebetulan dapat persiapan dari Tuhan jauh-jauh hari, ya dalam kemurahannya saya deal dengan insurance yang covernya itu sampai Singapura. Jadi fasilitas kata yang agentnya gunakan Pak, mumpung sana diperiksa. Jadi diperiksalah saya di situ. Lalu kemudian dokter Surabaya sudah ngomong begini, memang ada koroner kalau lihat ini treadmillnya. Tapi sejauh mana, buntunya di mana tidak bisa tahu. Kecuali di kateter. Kateter itu jadi dari nadi kita dimasukin alat, lalu kayak ada kamera, lalu disorot. Jadi jantung kita 4 dimensi kelihatan betul semuanya. Jadi walaupun di dalam tapi muncul di layar monitor itu. Saya ngomong ya oke lah. Itu.
Saya pikir teman-teman saya sebelumnya itu ya kayak gitu. Pasang ring 1, ring 2 gitu. Jadi ring tidak hanya di tangan tapi di dalam gitu. Cincinnya. Dan ketika saya diperiksa itu, dokternya ngomong sudah selesai, boleh dipanggil istri sama anaknya, boleh. Gitu. Dan ketika dia ngomong bahasa Inggris, walaupun saya nangkapnya kira-kira cuma 50-60%, anak saya yang menerjemahkan. Tapi saya tahu dokter ngomong begini, tidak bisa di ring. Jadi terpaksa harus di bypass. So ada banyak yang buntu. Ada 2-3 bagian buntu 100%. Cuman ajaibnya karena buntu oksigen tidak bisa supply, itu ada syaraf urat yang kecil muncul, itu Tuhan munculkan. Jadi Tuhan kasih bypass sendiri, ini buntu gini, lalu kasih jalan di sampingnya kecil sekali. Dan ada 3-4, menurut saya itu kekuatan anugerah daripada Tuhan. Tapi dokter ngomong begini, nggak boleh pulang, mesti ada di sini putuskan untuk bypass. So kalau pulang, saya akan dituduh dan saya merasa bersalah, dan saya salah secara medik sebab tindakannya mesti operasi. Jadi kalau diomong no bahasa Lumajang ini, kamu boleh pulang. Aku ini dokter goblok sak dunia, kira-kira gitu. Omongannya gitu. Jadi saya ada di situ. Kalau mau mikir-mikir di sini. Jadi Senin, Selasa, lalu kemudian gimana? Mesti tanda tangan. Saya ngomong begini, mana? Saya tanda tangan. Istri saya kaget, istri saya, anak saya nangis-nangis. Sebypass itu operasi besar. Dodonnya dibelek. Lalu kemudian jantungnya itu, dia diudek-udek gitu pokoknya. Ini jantung loh, mandek sedih dek, ya hilang. Istri saya heran, dulu operasi yang tidak seberapa, terakhir aja karena serak, enggak waras-waras, saya ngomong operasi, saya ngomong enggak. Gitu. Tapi kali ini saya yang ngomong iya gitu, mereka ngomong bingung, pasti dipikir cari second opinion, saya ngomong iya. Jadi cari tanda tangan mana, saya tanda tangan nih. Gitu. Saya heran itu kekuatan dari mana saya enggak tahu, saya enggak takut belas. Senin, Selasa, Rabu, Kamis, itu ada GR, tahu GR gladi resik. Jadi tidak hanya KKR gladi resik, operasi gladi resik. Jadi saya Kamis itu diajak masuk ke ruang ICU. Ya, bukan ICU sebenarnya, ICCU. Nah di situ itu banyak orang tergeletak. Dan alat rame, tadi, tidak enak berbagi kuping. Tapi itu masih lebih baik daripada tidak ada bunyinya. Nah itu gawat ya, gawat itu. Jadi tadi itu wah, bagus itu, bagus. Dan perawat yang ngantar ngomong begini, besok Bapak dioperasi, keluar ya di sini supaya tidak kaget, tidak shock gitu, tahu bahwa inilah kamarmu, keadaanmu. Setelah itu kemudian lihat TV, jadi ini nanti prosedur operasinya kayak gini. Jadi ada gladi resiknya. Saya nonton tenang-tenang aja, istri saya berebes milih. Karena ini operasi besar, dokter ngomong 4 jam kira-kira itu operasinya. Tapi saya lalui, Jumat saya dioperasi di bypass. Lalu kemudian Sabtu saya sadar karena bypassnya agak panjang. Jadi saya ditidurkan terus, tahu-tahu saya sadar bangun. Saya cuma gini, saya tahu sudah tidak kaget karena suaranya macam-macam. Cuma saya bingung, ini malam apa pagi apa malam gitu. Dokter ini cerita malam, jadi saya pikir ini Jumat malam. Tapi tiba-tiba susternya kok membuka korden, surat loh malam kok tak dibuka korden. Ternyata itu sudah pagi hari, Sabtu pagi. Dan saya siuman. Kemudian ya saya dirawat di ICCU, ya ICU. Ya. Tahu ICU? Itu bacanya mesti pelan-pelan, bukan intensive care unit, bukan. ICU itu ICU. Cedek-cedek itu loh. Orang cedek-cedek itu ICU gitu. Sudah cedek itu. Dan kemudian saya Senin dikeluarkan. Puji Tuhan hari ini sudah ya hampir 3,5 tahun saya sudah lewati masa itu dan Tuhan kasih anugerah kepada saya. Dan menurut saya waktu saya berani menghadapi itu, kekuatan bukan dari diri saya. Sebab itu bukan saya banget. So, saya kalau sudah ngomong operasi, waduh, saya bisa macam-macam itu pikirannya. Teman saya aja sebelumnya dioperasi, itu karena dibuka jantungnya, dadanya. Itu kayak orang mau disembelih. Gitu. Istri saya nih, walaupun diam-diam suka guyon, itu ngomong sama saya, nanti kalau papamu dibuka minta izin dokter bisa masuk ke dalam. Itu di dalamnya ada tulisan. Gitu. Tulisan apa? Namanya dia di hati saya. Enggak, tapi maksud saya bisa mampu dan berani ngelakoni itu. Nah saya itu karena
kekuatan daripada Tuhan. Dan saya cuma diingatkan aja, saya ini suka khotbah sama jemaat. Orang itu mesti berani hidup, bukan berani mati. Berani mati itu tahun 45. Hari ini orang mesti berani hidup. Tahu artinya berani hidup? Punya persoalan, punya masalah, selesaikan. Punya hal-hal yang tidak beres dalam tubuh, diperiksakan, diobati. Perlu operasi, dioperasi gitu. Kan banyak orang itu berani mati. Mesti tahu sakit, awakmu loro gak? Periksa apa gak? Gitu. Roro ada di Condro. Tahu Condro? Ada di Suko, tahu-tahu. Saudara, karena itu orang itu berani mati, gak berani hidup. Orang itu mesti berani hidup dan saya praktekkan itu. Saya ajar jemaat orang mesti berani hidup, jadi ini untuk hidup bukan untuk mati. Jadi kalau seandainya saya tidak bypass, ya mungkin saya nggak ada. Tapi karena bypass ya oke. Dokternya kasih harapan pada saya. Akan ada masa, bisa 30 tahun kamu bisa bertahan. Saya katakan amin aja. Jadi karena dia yang ngomong begitu, kalau Bapak tidak operasi kita nggak tahu. Tapi kalau Bapak operasi, mungkin Tuhan akan tambahkan umur 30 tahun tadi. Oke, ya puji Tuhan, saya terima aja itu omongannya dia. Tapi saya berani ngelakoni. Itu karena kekuatan dari Tuhan. Yang terakhir, apa yang menjadi rahasia untuk kita bisa habis akal tapi tidak putus asa? Ayat yang ke-15. Karena kita bersandar pada kasih karunia Allah. Saya baca ulang, sebab semuanya itu terjadi oleh karena kamu, supaya kasih karunia yang semakin besar, kata Paulus. Berhubung dengan semakin banyaknya orang yang menjadi percaya, menyebabkan semakin melimpahnya ucapan syukur bagi kemuliaan Allah. Kasih karunia adalah faktor penentu bagi kita yang berjalan terus dalam jalannya Tuhan. Untuk kita tetap bisa melanjutkan hidup. Tantangan, rintangan boleh datang menghadang hidup kita. Persoalan yang sangat besar boleh ada di hadapan kita. Tapi sekalipun satu kali kita tidak tahu dan tidak mengerti bagaimana cara menghadapi dan mengatasinya. Tapi saya yakin percaya kalau kita bergantung pada kekuatan Tuhan. Yang kedua bergantung pada kasih karunia. Saya percaya kasih karunia lah yang akan memampukan kita, menguatkan kita. Dan membuat kita terus bisa melanjutkan hidup dan bertahan. Dan saya yakin percaya apabila kita bergantung pada kekuatan, bergantung pada kasih karunia, maka saya yakin percaya jalan seperti apapun yang Tuhan tuntun, itu tetap namanya adalah jalan kemenangan, kemenangan, dan kemenangan, dan terus kemenangan. Orang lain menyebut jalan kesialan, jalan kemalangan, jalan petaka. Dunia menyebut jalan kegelapan. Dunia menyebut jalan penuh dengan kesusahan. Tapi Tuhan kasih nama jalannya cuma satu. Sepanjang kita bergantung pada kekuatan Tuhan. Sepanjang kita bergantung dan gandol pada sandaran kasih karunia Tuhan. Semua itu jalannya cuma satu, kata Tuhan. Kemenangan, kemenangan, dan kemenangan. Sebab ujung dari semua jalan yang dunia sebut tadi gelap, ya, petaka lah, kesialan, tangisan. Itu ujungnya pasti kebaikan dan kemenangan atas hidup kita. Yang percaya beri tepuk tangan yang panjang bagi Allah kita. Saya undang rekan-rekan yang melayani musik pujian bisa maju ke depan pagi hari ini. Next lagi kita diajar Tuhan untuk kita belajar. Ya, ada kesimpulannya next lagi. PowerPoint-nya. Ya. Yang pertama, putuskan diri Bapak Ibu Saudara untuk tidak pernah, tidak mudah putus asa. Yang kedua, mari bersandar bukan pada kekuatanmu, kemampuanmu, tapi pada Tuhan. Yang terakhir, bersandarlah pada kasih karunia Tuhan. Saya jemput Bapak Ibu Saudara bangkit berdiri, kita akan angkat pujian. Kita kembalikan segala hormat kemuliaan bagi nama Tuhan. Haleluya. Kau Tuhan jadi andalanku, hanya Kau Tuhan yang ku percaya. Di saat aku sudah tak mampu, hanya Yesus sanggup melakukannya. Sekali lagi mari kita bersandar pada kekuatan Tuhan. Kau Tuhan jadi andalanku, hanya Kau Tuhan
yang ku percaya. Di saat aku sudah tak mampu, hanya Yesus sanggup melakukannya. Mari angkat percayaanmu. Aku percaya ada mujizat. Aku percaya Tuhanku dahsyat. Perbuatan ajaib telah dikerjakannya. Aku percaya ada mujizat. Aku percaya ada mujizat. Aku percaya Tuhanku dahsyat. Perbuatan ajaib telah dikerjakannya. Aku percaya ada mujizat. Mari dari awal kita naikkan pujian ini, mari jadikan Tuhan andalan kita. Kau Tuhan jadi andalanku, hanya Kau Tuhan yang ku percaya. Di saat aku sudah tak mampu, hanya Yesus sanggup melakukannya. Mari angkat wajahmu dan tanganmu, katakan percaya ada mujizat. Aku percaya Tuhanku dahsyat. Oh, perbuatan ajaib telah dikerjakannya. Aku percaya ada. Mari angkat percayamu. Aku percaya ada mujizat. Aku percaya Tuhanku dahsyat. Perbuatan ajaib telah dikerjakannya. Aku percaya ada mujizat. Mari sekali lagi katakan, aku percaya ada mujizat. Aku percaya Tuhanku dahsyat. Perbuatan ajaib telah dikerjakannya. Aku percaya ada mujizat. Perbuatan ajaib telah dikerjakannya. Aku percaya ada mujizat. Perbuatan ajaib telah dikerjakannya. Aku percaya ada mujizat. Mari sembah. Mari kau sembah Yesus. Mari sembah Allah. Katakan haleluya, haleluya. Kau andalan kami, Engkau perisai kami, Engkau tempat perteduhan, tempat perlindungan kami. Haleluya, haleluya. Mari curahkan kekuatanmu, limpahkan penghiburanmu. Curahkan kekuatanmu, limpahkan kasih setia, kasih karuniamu. Haleluya, 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 haleluya. Glory, haleluya, haleluya. Terima kasih, haleluya. Syukur Tuhan. Terima
Haleluya, haleluya. Terima kasih. Bapa, hari ini kau jamah setiap umat-Mu. Curahkan kekuatan yang daripadamu dan biarkan setiap umat-Mu bersandar kepada kekuatan-Mu dan bersandar pada kasih karunia-Mu. Dengan terlebih dahulu ada komitmen kuat pada hati kami. Kami mau jaga hati kami dengan segala kewaspadaan, dimulai kami tidak pernah dan gampang dan mudah untuk menjadi tawar hati Tuhan. Apapun yang orang perbuat, apapun yang orang katakan, apapun yang orang lakukan dalam hidup kami, biarkan kami jaga hati kami untuk kami ada dalam keteguhan hati. Rintangan, tantangan, keadaan, apapun yang harus kami hadapi dalam hidup kami, biarkan itu sama. Tidak menjadi dan tidak membuat kami gampang untuk tawar hati. Terima kasih buat firman yang hari ini kau bagikan bagi kami. Kami akan melanjutkan hidup. Kami akan jalani kehidupan kami, yakin percaya. Seperti apapun bayangan dan gambaran masa depan, kami tetap percaya pada firman-Mu. Masa depan kami sungguh ada dan harapan kami tidak akan pernah hilang. Terima kasih Bapak, meteraikan itu dalam hati kami sebagai satu keteguhan dan kekokohan hati kami. Di dalam Engkau selalu ada pertolongan, bersama dengan Engkau selalu ada jalan keluar. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang diberkati firman Tuhan, bersama dengan saya katakan amin. Silakan duduk dalam damai sejahtera. Saya kembalikan kepada yang melayani berikut. Dan saya undang Bapak Ibu Saudara bisa hadir lagi sore hari. Nanti saya akan sampaikan khotbah yang berbeda. Tuhan Yesus berkati. Sekarang monkey, monyet. Yeay, hebat. Cat, kucing, cat. Yeay, kucing.
Gembala dan seluruh jemaat GBRO Lumajang mengucapkan selamat datang. Buat Bapak Ibu yang pertama kali hadir pada pagi hari ini, kepada Saudara Adi, dimohon bangkit berdiri supaya kami bisa mengenal Anda lebih dekat. Welcome to the kingdom. Mari kita sambut anak-anak raja. Aku anak raja, aku anak raja, aku anak raja. Aku anak raja, aku anak raja, aku anak raja. Aku anak raja, aku anak raja, aku anak raja. Aku anak raja, aku anak raja, aku anak raja. Aku anak raja, aku anak raja, aku anak raja. Aku anak raja, aku anak raja, aku anak raja. Aku anak raja, aku anak raja, aku anak raja. Aku anak raja, aku anak raja, aku anak raja. Ya, sedikit ada pengumuman sebelum kita berdoa untuk Rocky. Untuk tanggal 25 sampai tanggal 28 Oktober, gereja kita akan ikut bagian dalam turnamen badminton atau bulu tangkis. Bagi Bapak Ibu Saudara sekalian yang tidak ada aktivitas pada tanggal itu, bisa datang sama-sama ke GOR untuk mendukung teman-teman kita yang sedang mengikuti pertandingan gitu ya. Jadi mari kita memberikan dukungan moral, apalagi ada dukungan dari makanan dan minuman, pasti lebih semangat lagi gitu ya yang ikut turnamen. Mari kita berdoa untuk anak-anak kita. Terima kasih ya Tuhan untuk anak-anak yang hebat, untuk anak-anak yang luar biasa. Anak-anak yang telah Kau percayakan pada kami setiap para orang tua untuk mendidik dan membawa anak-anak kami kepada Engkau ya Tuhan. Mengenalkan Tuhan dan mengenal Tuhan itu secara pribadi. Terima kasih ya Tuhan sebab kami tahu seperti anak panah di tangan pahlawan, demikian juga hidup anak-anak kami di tangan Engkau sendiri ya Tuhan. Kami juga bergereja, berkolaborasi, bekerja sama dengan para orang tua untuk memperlengkapi anak-anak kami untuk semakin hidup serupa dengan Kristus. Terima kasih ya Tuhan. Kami juga berdoa untuk kakak-kakak yang membimbing, kakak-kakak Rocky. Kami percaya bisa memberikan teladan, memberikan contoh sehingga anak-anak kami hidup dan membawa perubahan dan memberikan buah bagi sesamanya. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih ya Yesus. Kami serahkan seluruh kehidupan anak-anak kami ini hanya di dalam satu nama, Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. yang berkuasa, Yesus Tuhan, Kau Rajaku, dimuliakan, Yesus Tuhan, Kau Rajaku yang bertata, yang berkuasa, Yesus Tuhan, Kau Raja.
Yesus Tuhan, Kau Rajaku. Yesus Tuhan, Kau Rajaku. Mari jemaat yang dikasihi Tuhan, angkat wajahmu dan angkat kebelah tanganmu. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Dan Tuhan Yesus menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi setiap engkau damai sejahtera. Hidupmu diberkati, masa depanmu diberkati, kesehatanmu diberkati, hidup pernikahanmu diberkati, seisi rumah dan keluargamu diberkati. Yang dikerjakan tanganmu dalam pekerjaan Tuhan berkati. Bahkan Tuhan sertai keberhasilan dan keberuntungan akan datang dalam hidupmu. Kau yang sekolah kuliah diberkati. Keberhasilan demi keberhasilan, tingkatan demi tingkatan yang kau lewati, Tuhan buat berhasil dalam hidupmu. Dan kiranya semua yang kau lakukan dan kerjakan di dalam dan bersama dengan Tuhan Yesus, hidupmu diberkati oleh Dia. Dan terima dengan iman dan bawa pulang berkat itu menjadi milikmu dengan diiringi sejahtera daripada Allah Bapa, cinta kasih kemurahan daripada Allah Putra, persekutuan, pertolongan, penghiburan dan penyertaan dari Allah Roh Kudus serta tuntun pimpin. Dan hentarkan setiap engkau dari gereja ini sampai rumahmu dengan keselamatan, dengan berkat-berkatnya tak berkesudahan. Dan dari siang hari ini sampai nanti Maranatha, di atas awan-awan kita diangkat masuk kemuliaannya, bahkan sampai selama-lamanya. Semua yang diberkati oleh Tuhan, mari bersama dengan saya katakan amin. Tuhan Yesus memberkati. Sekali lagi yang tidak kemana-mana, sore nanti saya undang. Tuhan Yesus berkati. Selamat hari Minggu. Tetap hidup di dalam kasih dan karunia Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Gandol